Keberagaman bahasa di Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang luar biasa dan menjadi cerminan dari identitas bangsa yang majemuk. Berdasarkan BPPB 2019, kondisi keberagaman bahasa dan sastra daerah Indonesia yang telah terverifikasi dan terpetakan berjumlah 718 bahasa. Bahasa daerah adalah bagian integral dari kebudayaan suatu wilayah. Bahasa daerah memainkan peran penting dalam mempertahankan keanekaragaman budaya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai, pengetahuan lokal, dan warisan dari generasi ke generasi. Bahasa daerah juga menjadi cerminan identitas diri masyarakat, serta sarana untuk menyampaikan sejarah, prinsip, dan kebiasaan lokal. Jika bahasa daerah hilang, maka hilang pula jendela yang menghubungkan kita dengan akar budaya dan sejarah nenek moyang. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya bagi individu ataupun kelompok tertentu. Pelestarian bahasa daerah merupakan upaya penting dalam menjaga kekayaan budaya, identitas, dan warisan suatu bangsa. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, eksistensi bahasa daerah kian terpinggirkan. Banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing dibandingkan bahasa ibu mereka sendiri. Meskipun terdapat tantangan dalam pelestarian bahasa daerah, kenyataannya masih banyak generasi muda yang masih berupaya untuk mempertahankan penggunaan bahasa ibu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pengalaman dari berbagai mahasiswa Universitas Jember Kampus Bondowoso yang tetap menggunakan bahasa daerah di lingkungan kampus maupun di lingkup pergaulan mereka. Melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda, terlihat bahwa dinamika penggunaan bahasa daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kebiasaan, serta identitas yang mereka bawa. Mahasiswa yang berasal dari Sunda, Madura, dan Jawa memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menggunakan bahasa daerah mereka selama berkuliah. Menurut pernyataan salah seorang mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat, dia cenderung jarang menggunakan bahasa Sunda secara penuh. Namun, ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, terdapat logat Sunda yang sering terbawa. Sementara itu, menurut salah satu mahasiswa yang berasal dari Madura, ia lebih sering menggunakan bahasa Madura saat berbicara dengan sesama teman Madura, tetapi akan beralih ke bahasa Indonesia ketika berinteraksi dengan teman dari daerah lain. Berbeda dengan mahasiswa yang berasal dari daerah Jawa, mereka justru sering menggunakan bahasa Jawa, baik dalam suasana perkuliahan maupun informal, karena mayoritas teman-teman mereka juga menggunakan bahasa Jawa. Kalau bukan kita, bukan cucu-cucu dan anak-anak kita, siapa lagi yang bisa melestarikan budaya daerah kita? Kalau gak ada yang bisa kan bisa terkikis, bisa hilang oleh zaman juga. Kalau mungkin ya Indonesia sendiri itu bisa seperti sering-sering bahasa Madura sesama orang Madura gitu, atau bisa juga membuat konten edukasi bahasa Madura itu bisa menjaga kelestariannya. Kalau misalkan dari bahasa Sunda sendiri ya, gue lebih ke logatnya sih. Logatnya tuh suka tiba-tiba keluar gitu. Kayak gitu sih, kadang kalau misalkan lagi ngomong, Sundanya tuh suka keluar sendiri gitu. Kalau aku masih sering di dalam perkuliahan ini menggunakan bahasa Jawa ya Kak.
Kalau aku juga masih sering pakai bahasa Jawa karena ya teman-teman juga mengerti. Pengen nimbu juga, jadi biar sama-sama paham, mungkin aku akan bilang pakai bahasa Indonesia. Kalau percakapannya panjang, mungkin lebih ayo dong pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi, kebanyakan aku mengerti, ternyata kan teman-teman banyak yang pakai bahasa Jawa ya. Lebih kebanyakan nggak pahamnya aja. Ojo lali ngelestarino bahasa daerahmu ya, Rek. Engkok melia sate. Abdi teh ayeuna Gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Ketika tinggal di daerah dengan bahasa yang berbeda, para mahasiswa mengaku sering merasa bingung dan terkadang mengalami culture shock karena tidak memahami arti kata-kata yang digunakan. Namun, pengalaman ini juga dianggap seru dan menantang karena mereka dapat belajar kosakata baru dari bahasa daerah lain. Reaksi teman-teman terhadap penggunaan bahasa daerah yang beragam, mulai dari rasa penasaran, bingung, hingga senang dan bangga, menunjukkan bahwa bahasa daerah mampu menjadi pemicu interaksi sosial di lingkungan kampus. Seluruh narasumber sepakat bahwa menguasai bahasa daerah sangat penting karena merupakan identitas dan warisan budaya yang harus dijaga. Mereka menekankan pentingnya menyeimbangkan penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing agar tetap relevan di era globalisasi. Untuk melestarikan bahasa daerah, para mahasiswa berupaya untuk tetap menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, membuat konten edukasi di media sosial, serta mengajarkan bahasa daerah kepada generasi berikutnya. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa bahasa daerah masih memiliki tempat penting dalam kehidupan mahasiswa, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai simbol identitas budaya yang harus terus dilestarikan. Dapat kita simpulkan bahwa keberagaman bahasa daerah di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan menjadi cerminan identitas bangsa yang majemuk. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah penyalur nilai-nilai pengetahuan lokal dan warisan budaya yang harus dijaga agar tidak hilang bersama dengan waktu. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang menggeser penggunaan bahasa daerah, masih terdapat generasi muda, khususnya mahasiswa, yang berkomitmen untuk melestarikan bahasa ibu mereka. Penggunaan bahasa daerah di lingkungan kampus sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan lingkungan sosial masing-masing individu. Meskipun ada perbedaan kebiasaan dalam penggunaan bahasa daerah, mahasiswa dari berbagai suku tetap menunjukkan rasa bangga dan kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai identitas budaya. Dengan demikian, bahasa daerah tetap memiliki peran penting sebagai simbol identitas dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan di era modern ini.